Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini Ibu akan memberikan contoh penyelesaian latihan pada pertemuan ini. Oke, ada 10 soal nantinya. Ibu akan mencoba menjawab beberapa soal ini. Pada pertemuan ini kita membahas tentang teorema 4 dan 5. Pada teorema 4 di sini nyatakan bahwa misalkan G suatu fungsi yang didefinisikan dan misalkan daerah nilai G ada suatu selang I, andaikan bahwa F suatu fungsi yang didefinisikan pada I dan F merupakan antiturunan dari F pada I, maka ini menyatakan adalah suatu fungsi yang merupakan ada dua buah fungsi, maka fungsi pertama itu merupakan diturunkan ke fungsi kedua. Jadi ada dua fungsi di sana ya. Pertama fungsi aslinya, lalu diturunkan. Turunkan itu notasinya adalah G aksen. Itu sama dengan F Gx tambah C. Sedangkan untuk teorema 5 kita hanya memakai teorema 5 karena ada definisi integral ya. Jadi jika G suatu fungsi yang dapat didefinisikan dan N bilangan rasional, N tidak sama dengan -1, maka ini dia integral Gx pangkat N, G aksen X dx sama dengan ini artinya ini fungsi, ini turunannya gitu loh. Ini ada dua, berarti ini fungsi dan ini turunannya. Maka untuk mencari integralnya adalah fungsi tersebut pangkatnya itu ditambah 1, lalu pangkatnya itu diturunkan lalu dijadikan penyebut gitu loh. Ditambah C. Kita lanjutkan soalnya. Soalnya yang pertama ya. Integral X kuadrat ditambah 4 ini berpangkat 10 X dx. Terus ini coba diperhatikan, ini merupakan fungsi dan ini merupakan turunannya. Ini pada teorema sebelumnya mereka mendefinisikan Gx. Ibu mau mendefinisikan yang lebih mudah saja ya. Ibu mau mendefinisikan U. U-nya di sini adalah X kuadrat tambah 4 tanpa ada pangkat di sini dulu ya. Sedangkan DU sama dengan DU berarti turunan ke U karena dia pertama dimisalkan U, berarti kalau diturunkan menjadi diferensial U. Ini menjadi 2X dx. Berarti artinya ini diturunkan terhadap U, yang ini diturunkan terhadap X. Selanjutnya, karena ini X saja berarti yang ini kita sisakan X dx saja. Ini menjadi setengah DU sama dengan X dx. Ini sudah ada pemisalannya dan ini udah ada pemisalannya. Kita kembalikan ke soal di atas. Ini integral ini adalah ini kan tadi ya U pangkat 10. X dx-nya menjadi setengah DU. Semua variabelnya sudah menjadi variabel yang sama. Berarti ini sudah bisa diintegralkan. Sama dengan setengah, sesuai dengan teorema integral bisa ditarik ke depan nih menjadi setengah. Setengah ya. Integral U10 DU. Sama dengan setengah. Ini ditambah 1 ya, sesuai dengan ini. Ditambah 1 lalu dijadikan penyebut. Ini menjadi 1/11 U pangkat 11 ditambah C. Sama dia. Ini menjadi 1/22. U-nya kita ganti lagi. Ini menjadi X kuadrat ditambah 4 ditambah C. Itu hasil dari integral untuk soal kita yang pertama. Gx ini Ibu misalkan dengan U. Bisa dipahami untuk soal nomor 1 ya kelas. Hasilnya ini. Untuk soal ketiga kelas, ini soalnya adalah integral akar dari 3x ditambah 4 dx. Sekarang Ibu misalkan
Ibu misalkan lagi, ini bisa dimodifikasi ya. Oke, ini kalau diturunkan menjadi apa nih? Yang di dalam ini nih. 3x tambah 4 kalau diturunkan adalah 3 ya, konstanta ya. Nih. Nah, berarti memang betul kan? Ini sebenarnya ada 1 di sini tapi tidak ditulis ya. Berarti ini masuk bisa dipakai ke teorema 5 tadi. Oke, coba kita modifikasi ini menjadi 3x tambah 4 pangkat setengah dx. Oke, ini ibu bikin U ya. U sama dengan 3x tambah 4. Sedangkan du-nya sama dengan 3dx. Oke, karena dx di sini hanya berdiri sendiri di soal, berarti ini harus ibu modifikasi lagi. Ini menjadi tarik ke kiri menjadi 1/3 du sama dengan dx. Oke, udah sama nih. Oke, lalu kita substitusikan ke soal integral. Ini tadi ini lebih sederhana ya. 3x tambah 4 berarti u pangkat setengah. dx-nya adalah 1/3 du. Oke, ini du ya, bukan dx. Oke, untuk mengintegralkan suatu fungsi ini, variabelnya itu harus sama. Kalau kamu ini x, oke, berarti bisa diintegralkan. Kalau ini u dan sini dx nggak bisa. Jadi variabel peintegralan itu harus sama namanya tuh. Oke, harus u di sini, berarti di sini harus u dulu. Kalau di sini dx, di sini u, nggak boleh. Karena variabelnya tidak sama, tidak bisa dia diintegralkan. Oke, ini ibu udah u, karena itu ibu beri misalkan supaya variabelnya itu dan yang diintegralkan itu variabelnya sama nih. U di sini u. Oke. Ibu pakai u di sini nggak x lagi karena setelah ibu misalkan supaya bisa mengikuti rumus ya. Nih u setengah. Oke, udah sama-sama u. Ini pakai rumus teorema ya. 1/3-nya kita tarik ke depan. 1/3 integral u pangkat setengah du. Oke. Dah, yang ini lagi untuk u pangkat setengah gimana caranya? Setengah tambah 1 ya. Jadi 1/3 u ini 1 per. Ini oke. Ini setengah tadi ya. Setengah ditambah 1. Bikin coret-coret. 1 ditambah 2 per 2 sama dengan 3/2 ya. Berarti di sini adalah 1/3/2 dikali u 3/2 ditambah C. Oke, ibu ini sama dengan ini menjadi 1/3. Oke, pada aljabar 1 dibagi 3/2 itu tidak bisa dioperasikan. Ini harus diganti dulu tanda. 1 dikali 2/3 sama dengan 2/3. Oke, 2/3 ya. Ini menjadi, berarti ini menjadi 2/3 U 3/2 ditambah C sama dengan, ini adalah 2/9 U 3/2 ditambah C sama dengan 2/9. Oke, U-nya itu berubah menjadi ini lagi ya. Kita kembalikan lagi menjadi 3x tambah 4 3/2 ditambah C. Oke, udah semuanya sudah kembali lagi ke X. Berarti ini merupakan hasil kita untuk integral yang nomor 3. Gimana kelas? Bisa dipahami ya? Semoga bisa dipahami ya. Oke, kita lanjutkan kelas. Ini soal yang kelima adalah integral 4x kuadrat per 1 dikurang 8x pangkat 3 berpangkat 4 dx. Oke, sekarang perhatikan. Ini pembilang nih penyebut. Pembilang merupakan turunan dari penyebut. Benar nggak? Coba ini diturunkan. Ini menjadi min 24x kuadrat. Walaupun konstantanya berbeda, itu kita bisa akali nantinya. Tapi ini merupakan turunan dari fungsi penyebutnya. Oke, coba. Ya benar ya itu. Berarti bisa kita pakai teorema 5. Kita misalkan lagi. Misal, U kita sama dengan 1 dikurang 8x pangkat 3. DU kita berarti min 24x pangkat 3. Oke, coba. Ini minus nih. Minus, ada yang salah nggak? Oke, maaf. Ini kuadrat ya. Karena sudah diturunkan berarti pangkat dikurang 1. Oke, ini 24 berarti
Ini 4, dia minta 4. Berarti ini harus kita bagi minus 6. Oke, ini menjadi min 1/6 DU sama dengan ini dibagi menjadi 24X dibagi min 6 berarti 4X kuadrat. Oke, udah sama tuh. Ini DX ya, maaf ini ketinggalan nih Bu bikinnya. DX ini dibagi minus 6 ya. Oke, hilang untuk menghilangkan ini nih minus nih berarti Ibu bagi minus 6. Ini DX tetap DF. Oke, perhatikan. Ini sudah nih disama nih 4X kuadrat 4X kuadrat DX 4X kuadrat DX 4X kuadrat N berarti sudah bisa kita pakai ini menjadi pemisalannya. Oke. Tujuan tadi kita memisahkan supaya lebih memudahkan integral yang rumit ini gitu loh. Oke. Tapi variabelnya harus sama. Oke, kita balikkan lagi ke soal ya. Kita balikkan lagi ke soal. Integral 4X kuadrat DX itu adalah nih yang ini tadi, itu berarti yang ini kan. Oke, integral. Sekarang itu di belakang, Ibu taruh di belakang. Sekarang fokus ke yang penyebutnya. 1, berarti integral 1 tuh 1 dikurang 8X pangkat 3 berpangkat 4 ya. Yang ini di sini dia Ibu tulis 4X kuadrat DX. Oke, sama dengan integral 1 per berarti 1 per ini ya kelas ya, ini menjadi U ya kelas. U per 4 ya. Ini 1, ini udah Ibu ganti U, ini per 4 ya. Sedangkan yang ini tadi adalah ini dia. Adalah min 1/6 DU. Oke, coba kita ulangi lagi, oke. Ini 1, nih 1, ini 4 Ibu tarik ke belakang tuh. Ini dia. 4X DX 1 per 1 dikurang 8X pangkat 3 berpangkat 4. Oke, integral satunya tetap. Ini adalah menjadi U ya. Ini U. Ini U-nya. U berpangkat 4. Oke. Dikali. Terus yang ini tadi berubah menjadi min 1/6 DU. Oke. Bisa dipahami ya. Semua variabel sudah ini U. Dan diferensialnya sudah U. Berarti udah bisa kita integralkan. Oke. Konstanta tidak perlu diturunkan. Kita tarik dengan tandanya kita tarik ke depan menjadi 1/6 integral 1 per U pangkat 4 DU. Oke, nih sama dengan min 1/6 ini adalah integral U minus Ibu tarik ke atas DU. Oke, sama dengan min 1/6. Tadi rumusnya apa? Min 4 ditambah 1 ya, berarti ini adalah 1 per min 4 ditambah 1 U min 4 ditambah 1 tambah C sama dengan min 1 per ini adalah ini berapa nih? Min 4 tambah 1 berarti minus 3 ya. Minus 3 kali 6 berarti minus 18 ya. 18 berarti sama-sama minus hilang ya. U min 3 tambah C. Coba ulangi lagi. Ini min 4 tambah 1 berarti minus 3 kali 6 min 18 karena dia sama-sama min menjadi 18. Oke, U minus 3. Ini ada min 4 tambah 1 berarti minus 3. Oke, sama dengan 1/18. U-nya kita ganti. Ini menjadi 1 dikurang. Oke, habis tinta Ibu. 1 dikurang 8. Oh, ketinggalan 8X pangkat 3 minus 3 ditambah C. Atau mau dimodifikasi menjadi 1 per 18 1 dikurang 8X pangkat 3 minus pangkat 3 ditambah C. Oke, ini dia hasilnya. Oke ya kelas ya. Gimana? Bisa dipahami? Kalau masih belum, nanti boleh bertanya ke Ibu ya via Japri atau grup. Oke, soal berikutnya kelas, soal yang ke-7 ini dia. Untuk soal ke-7 perhatikan lagi, apakah fungsi di sini merupakan turunan dari fungsi yang lain? Coba. Oke, yang ini coba. Ini kalau diturunkan menjadi berapa? 2X kurang 3. Oke, ini benar. 2X kurang 3 berarti benar.
salah satu fungsi di sini merupakan turunan dari fungsi yang lainnya. Oke, kita misalkan lagi ya. Kita misalkan U sama dengan X kuadrat kurang 3X tambah 2. Oke, sedangkan DU ya, bukan aksen. DU sama dengan 2X kurang 3DX. Oke, dah. Ini mudah ya. Salah ibu menyusunnya, ini mudah soalnya. Oke, sama dengan integral. Oke, coba ini adalah U kuadrat, sedangkan ini adalah nih tuh. Ini adalah DU. Kalau diintegralkan, ini udah U, ini bukan X ya, U ya. Ini menjadi berapa? 1/3 U pangkat 3 tambah C sama dengan 1/3 U-nya X kuadrat dikurang 3X ditambah 2 ditambah C. Oke, demikian saja untuk soal yang ke-7. Oke, soal terakhir ya yang Ibu bahas ya. Soal ke-9 ya. Untuk soal ke-9 ini, perhatikan lagi deh. Oke, pembilang merupakan turunan dari penyebut ya. Coba ini turunkannya menjadi 4Y. Oke, 4Y. Walaupun dia bikin 3Y itu bisa kita akali ya. Oke, masih kita misalkan. Misalkan U sama dengan 2Y kuadrat tambah 5. Oke. DU sama dengan, ini menjadi berapa? DU-nya adalah 4Y. DY. Hati-hati. Sekarang variabelnya adalah Y, bukan X lagi. Oke. Oke, kalau kamu mau modifikasi, ini bisa nih. Menjadi integral 3Y per 2Y kuadrat tambah 5 pangkat setengah DY. Oke, mau modifikasi nggak apa-apa. Oke, lalu kita substitusikan ke soal lagi ya. Kita ganti soal itu. Ini menjadi integral. Hati-hati dulu. Ini 3 ya. Oke, ini belum bisa kita pakai nih. Ini 3 loh. Ini 4 loh. Gimana caranya menjadikan dia 3? Kira-kira diapakan? Kita kali apa kita bagi ya? Kita kali 3/4 kelas gimana? Oke, benar. 3/4 ini menjadi 3/4 DU sama dengan ini menjadi 3 ya. Coba deh. Coba kamu kalikan. 3/4 dikali 4 sama dengan 3 ya. Oke, 3Y DY. Ini yang maksud Ibu diakal-akali tadi tuh. Oke. Yuk kita ini udah bisa, udah sempurna karena ini 3Y DY. Oke, berarti udah bisa kita pakai pemisalan ini. Oke, kita coba. Integral. Yang ini Ibu tarik ke sini. Ini menjadi 1. Aduh, habis lagi deh. Oke, ini menjadi apa tadi tuh? 1/2Y kuadrat tambah 5 pangkat setengah ya kelas. Oke, lalu dikali yang ini tadi Bu tarik ya. 3Y DY. Oke, sama dengan 3Y DY ya. Oke, yang ini tadi menjadi integral 1 per berapa kelas? U pangkat setengah ya. Oke, benar. U pangkat setengah. 3Y DY ini menjadi 3/4 DU. Oke, variabel udah ganti DU semua, berarti sudah bisa kita operasikan. Oke, sebelum kita operasikan, tarik dulu ke depan karena dia konstanta, tidak perlu dioperasikan integralnya. 3/4 integral 1 per U pangkat setengah DU. Lalu sama dengan 3/4 integral. Ini menjadi U pangkat min setengah ya, karena Ibu tarik ke atas. Oke, sama dengan 3/4 min setengah, berarti 1 per min setengah ditambah 1 sesuai teorema 5. Ini menjadi U min setengah ditambah 1 ya. Ini Ibu hapus ya. Tambah C, kalau integral hilang berarti C tambah ya. Oke, ini berarti coba kita bikin. Min setengah tambah 1 berarti setengah dong ya. Nggak perlu disamakan lagi penyebutnya. Oke, sama dengan 3/4 dikali 1 per setengah. U setengah
ditambah C. Oke, ini menjadi, yang ini tadi adalah, karena di aljabar harus dikalikan menjadi 1 dikali 2, berarti ini menjadi 2 ya. Kan dia seperti ini nih, 1 dibagi setengah. Dalam aljabar nggak bisa, harus dikali 2/1, berarti 2 ya. Jadi 3/4 dikali 2 dikali U pangkat setengah ditambah C sama dengan adalah 6/4 U pangkat setengah ditambah C sama dengan 3/2. 6/4 berarti 3/2, U-nya kita ganti tadi adalah 2Y kuadrat ditambah 5 berpangkat setengah ditambah C. Oke, kelas ini coba koreksi lagi, 3/2 dikali U-nya adalah 2Y kuadrat tambah 5 pangkat setengah ditambah C. Oke, ini hasil akhir kita untuk soal yang ke-9. Gimana kelas? Bisa dipahami ya? Ibu rasa bisa dipahami. Untuk 5 soal lagi silahkan jadikan latihan untuk hari ini. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.